Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kali ini di sesi ketiga dari mata ajaran manajemen risiko di dalam K3, saya akan mencoba untuk memaparkan tentang establish the context. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam manajemen risiko itu ada beberapa tahapan yang menjadi bagian daripada manajemen risiko. Ya, tahap yang pertama adalah tentang establish the context atau penetapan daripada konteks yang ada di dalam manajemen risiko. Kemudian yang kedua nanti adalah tahapan identifikasi risiko, dan yang ketiga adalah tahapan analisis risiko, lalu yang keempat adalah tahapan kontrol ataupun pengendalian dari risiko. Selain itu nanti ada juga tahapan tentang monitoring dan review di setiap tahapannya, dan juga tahapan komunikasi dan konsultasi dari tahapan-tahapan manajemen risiko ini. Nah, di dalam penetapan konteks atau established konteks ini, itu ada beberapa konteks yang memang kita perlu persiapkan sebelum kita melakukan kegiatan identifikasi risiko. Ya, yang pertama adalah konteks strategis. Nah, konteks strategis ini adalah isinya berupa justifikasi kenapa kita perlu melakukan manajemen risiko. Ya, sebagaimana pernah saya ungkapkan di sesi-sesi sebelumnya, bahwa konteks strategis ini itu menyangkut justifikasi, seperti misalnya begini, ketika terjadi perubahan sistem operasi, ya, dengan adanya penambahan operator, penambahan SDM, lalu kemudian adanya penambahan peralatan, ya, atau pergantian peralatan dalam rangka mencapai target kerja yang lebih optimal, barangkali ada peningkatan target begitu, maka kemudian manajemen risiko dibutuhkan, ya, untuk memapping risiko yang ada dari perubahan-perubahan yang ada tersebut, sehingga kita bisa mengantisipasi pengendaliannya nantinya. Nah, konteks strategis ini adalah seperti itu. Jadi ada justifikasi kenapa dibutuhkan manajemen risiko. Ya, contohnya tadi ada perubahan-perubahan sistem karena ada perubahan target. Nah, kemudian yang kedua, konteks yang di dalam establish konteksnya adalah konteks organisasi. Nah, di dalam konteks organisasi, maka kita harus menentukan ruang lingkup daripada manajemen risiko yang akan dilakukan. Apakah manajemen risiko yang akan dilakukan hanya menyangkut satu unit kerja, beberapa unit kerja, ataukah di seluruh perusahaan? Nah, tentu saja ini akan mempunyai beberapa konsekuensi. Kalau di seluruh perusahaan, tentu saja ini membutuhkan schedule yang sangat ketat. Nah, kalau di beberapa unit, maka di beberapa unit itu saja yang perlu di setting schedule-nya. Maksud saya schedule daripada manajemen risiko yang akan dilakukan. Nah, kalau di satu unit kerja, tentu di unit kerja yang bersangkutan yang akan dilakukan schedulingnya. Jadi konteks organisasi, jadi penetapan ruang lingkup sebenarnya adalah penetapan ruang lingkup daripada manajemen risiko yang akan dilakukan. Nah, konteks ketiga itu adalah konteks kegiatan dari manajemen risikonya sendiri yang akan dilakukan. Kita tahu bahwa di dalam manajemen risiko itu ada 3 kegiatan utama, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan kemudian pengendalian risiko. Ya, jadi risk identification, risk assessment, and risk control itu 3 tahapan utamanya. Nah, oleh karena itu harus didefine dengan jelas manajemen risiko yang akan dilakukan itu dari tahapan risk identification sampai risk control, atau cuma risk identification dan risk assessment. Kenapa tidak dilakukan 3-tiganya? Karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti pertimbangan biaya ataupun pertimbangan-pertimbangan pengoperasian daripada kegiatan yang ada. Jadi misalnya begini, dari satu kegiatan itu hanya kita perlu mengantisipasi, jadi perlu adanya identification untuk risk mapping dan kemudian pengukuran level of risk-nya. Tetapi untuk risk control-nya, barangkali karena kemudian mapping dan kemudian identification-nya menunjukkan kontrolnya bisa dilakukan kemudian.
Jadi tidak urgent, ya tidak urgent. Masih berada risknya itu semua berada pada level tolerable. Oleh karena itu maka kontrolnya itu baru dalam tahapan monitoring saja. Jadi yang paling utama adalah melakukan identifikasi dan assessment-nya dulu. Nah, inilah di konteks yang ketiga tentang kegiatan manajemen risiko yang harus kita tentukan, define. Ya, sampai tahapan mana manajemen risiko yang akan kita lakukan. Baru kemudian yang berikutnya adalah kriteria daripada manajemen risiko. Nah, seperti kriteria daripada risk matrix misalnya untuk menentukan level of risk. Kita harus menentukan, kita mau pakai risk matrix yang mana? Standar internasional, standar nasional, atau standar perusahaan. Jadi kita harus tentukan itu. Nah, ada dengan berbagai macam konsekuensinya tentunya. Baru yang terakhir adalah tentang struktur kebijakan. Kita memerlukan sampai struktur kebijakan yang mana yang memerlukan SK perlu dikeluarkannya, apakah direktur utama, kalau manajemen risikonya menyangkut seluruh perusahaan, atau hanya dari direktur operasi saja, atau dari mana. Ini akan menyangkut kepada tim yang akan dibentuk untuk manajemen risiko ini. Itu akan melibatkan unit-unit kerja mana saja. HSE sudah pasti, mungkin operasi juga sudah pasti. Kemudian ada juga nanti mungkin dari SDM, dari procurement, dari security. Nah, akan sangat bergantung kepada konteks-konteks yang sebelumnya kita sudah bicarakan tentang manajemen risiko ini. Jadi inilah yang menurut saya pada sesi ini kita harus paham betul tentang konteks-konteks strategi organisasi dan konteks kegiatan manajemen risiko serta konteks manajemen risiko dan struktur kebijakan. Nah, seluruh konteks-konteks ini kita mengacu kepada sekali lagi kepada referensi utama kita ISO 31000 ataupun juga kepada Australian and New Zealand Standard. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.